Volcom adalah brand surf dan lifestyle yang dibuat untuk mewujudkan semangat kreatif budaya anak muda dan memunculkan hasrat untuk berolahraga. Volcom itu sendiri merupakan merek gaya hidup, mendesain, memasarkan, dan mendistribusikan produk yang berorientasi pada olahraga papan. Volcom berkantor pusat di Costa Mesa, California, Amerika Serikat. Volcom dikenal dengan logo batu khasnya yaitu berlian yang didesain oleh McElroy Designs. Volcom memiliki slogan True to This dan kampanye Let the Kids Ride Free. Sejarah singkat Volcom. Volcom didirikan pada tahun 1991 oleh Richard Wolcott dan ayahnya Ren Wolcott di Orange County, California, tepatnya pusat kegiatan olahraga skateboard di Amerika. Di bulan Maret 1991, ia dan temannya Tucker Hall berlibur ke sebuah negara dan melihat beberapa pilihan kostum berselancar yang jumlahnya sangat terbatas atau sedikit. Pada tahun 1993, kedua pengusaha muda itu membuat film tentang profil peselancar dari berbagai belahan dunia. Film pendek tersebut berhasil menarik minat anak muda dan mereka mulai tertarik menggunakan produk Stoneboard Wear. Untuk menarik minat anak muda pula, Richard dan Tucker mendirikan divisi musik yang jenisnya digilai anak muda, seperti musik hip hop dan lainnya. Mereka juga sudah mulai menjadi sponsor bagi tim dan atlet selancar yang berprestasi. Tak hanya itu, perusahaan bahkan mengadakan kompetisi selancar amatir. Pada tahun 1995, Stoneboard Wear berhasil memproduksi kaos yang desainnya unik dan sangat digemari oleh banyak pelanggan. Setahun kemudian, produk mereka mulai dijual di berbagai negara dan sudah mulai menampakkan hasil. Di tahun 1998, produk pakaian yang dijual di toko mereka makin bertambah dengan jaket, celana kargo, dan lainnya. Namun, tanpa disangka, pada tahun 1998, Stoneboard Wear yang memiliki slogan Youth Against berkibar di pasaran Amerika Serikat. Produk mereka termasuk 5 besar hot stuff pilihan anak muda. Di tahun itu pula, kantor mereka pindah ke gedung yang luasnya berpuluh kali lipat dibandingkan kantor pertamanya yang berada di kamar Richard. Di tahun 2002, Stoneboard Wear mendirikan toko retail pertamanya di LA. 3 tahun kemudian, nama perusahaan Stoneboard Wear berubah menjadi Volcom. Sebelum memutuskan untuk go public, tak lama kemudian, partner setia Richard, Tucker Hall, memutuskan pensiun dan mendapat bagian saham Volcom. Sehingga Ren Wolcott menjadi dewan komisaris perusahaan tersebut. Hanya dalam kurun waktu 15 tahun, Volcom berkembang pesat dari perusahaan yang berkantor di kamar Richard kini menjadi perusahaan yang besar dan menjadi merek populer di kalangan anak muda seluruh dunia. Walaupun sudah menjadi miliuner, Richard tetap bersahaja dan tetap tinggal di trailernya yang nyaman. Yuk kita bahas tentang 4P. Apa sih itu 4P? Pertama, place. Untuk tempat pemasaran produknya, Volcom terdapat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, outletnya sendiri didesain dengan serba hitam sehingga outlet terlihat elegan namun simpel. Untuk harganya, price, itu sangat terjangkau di dalam fashion olahraga ataupun hal lainnya. Karena di dalam target kebanyakan kepada pelanggan anak muda. Dan itu adalah hal yang paling utama. Produknya sendiri didesain unik dan menarik dengan harga yang cukup terjangkau, terutama di kalangan anak muda. Promotion lebih sering terhadap media sosial ataupun iklan, karena itu adalah media paling efektif untuk meningkatkan daya tarik calon pembeli, di mana sekarang seluruh masyarakat di belahan dunia terpaku terhadap media sosial, sehingga promotion pun akan lebih mudah karena akan lebih sering dilihat. This is Colin Provost. He is truly aware of all kinds of things. Motorcycles, tossing shoes, urban jellyfish. He's even truly aware of what he wears because he wears Volcom brand jeans, water-aware denim, which saves approximately 11 liters of water per pair. That's 3.8 million liters of water saved so far. Cheers, Colin. That's 10.7 million beers worth of water saved. Be like Colin and be truly aware of what you wear with Volcom brand jeans, water-aware denim. STP atau segmented
playlisting, targeting, dan positioning merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan strategi bisnis. Yang satu, segmentasi. Merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan produk yang akan dipasarkan. Contohnya, kita menjual produk skateboard, akan kita kategorikan kepada para pemain skateboard. Papan selancar, kita akan menjualnya kepada para peselancar, dan begitu selanjutnya. Yang kedua, targeting atau sasaran. Kalau kita menjual produk olahraga seperti skateboard, seluncur, papan selancar, tentunya kita akan menawarkan produk ini kepada anak-anak muda yang menyukai skateboard, lebih menyukai olahraga tentunya. Yang ketiga, positioning atau posisi. Mengapa konsumen harus membeli produk-produk olahraga di kita? Apa manfaat yang kita tawarkan kepada para konsumen jika membeli produk-produk olahraga di Volcom tentunya? Lima pembelajaran yang dapat kita pelajari dari Volcom yaitu pertama, konsumen. Jadi Volcom langsung memberikan produknya ke konsumen, ke retail independen, dan ke pesaing lisensinya. Yang kedua, saingan. Volcom bersaing dengan para perusahaan berbasis aksi olahraga seperti Miss France, Billabong, dan lain-lain, dan divisi aksi olahraga seperti Miss Nike SB. Yang ketiga, kolaborator. Jadi, Volcom itu adalah inti industri dengan area target geografis seperti pabrik pakaian khusus, yaitu pabrik pakaian olahraga tentunya. Yang keempat, konteks. Jadi, Volcom menjual merek Volcom ke para pemuda yang melawan pendiriannya. Yang kelima, perusahaan Volcom merupakan divisi kering, pakaian, dan aksesoris multinasional yang dikenal oleh banyak kalangan di berbagai belahan dunia. SWOT. 1. Strengths. Koneksi ke pasar target, diakui keasliannya, diversified penjualan model, kehadiran global, banyak diminati pelanggan anak muda. 2. Weakness. Tren cepat, sedikit kontrol atas manufaktur, kurang terorganisirnya keuangan perusahaan. 3. Opportunities. Meningkatkan kehadiran di pasar geografis non-tradisional, pengembangan kolaborasi yang lebih mapan, meningkatkan persilangan antara pakaian dan non-pakaian. 4. Thirds. Konsolidasi di pasar pengecer independen, mengubah olahraga tren untuk non-3S, penerimaan sosial dasar dari budaya. Volcom didirikan pada tahun 1991 oleh Richard Wolcott dan ayahnya Ronnie Wolcott di Orange County, California, tepatnya pusat kegiatan olahraga skateboard di Amerika. Karena mereka terlalu banyak bersenang-senang, penjualan produk mereka hasilnya tidak menggembirakan. Modal menjadi menipis, lalu ia meminta tambahan modal kepada ayahnya melalui telepon. Namun ayah Richard menolak dan meminta Richard untuk berusaha sendiri mempertahankan perusahaannya. Pada tahun 1993, kedua pengusaha muda tersebut membuat film pendek tentang profil peselancar dari berbagai belahan dunia untuk menarik minatan anak muda. Hanya dalam kurun waktu 15 tahun, Volcom ini berkembang pesat dari perusahaan yang berkantor di kamar Richard, kini menjadi perusahaan yang besar yang bergengsi dan menjadi merek populer di kalangan muda dunia. Volcom didirikan Dari semua yang kita jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Volcom didirikan pada tahun 1991, brand surf and lifestyle yang dibuat untuk mewujudkan semangat kreatif budaya anak muda dan memunculkan hasrat tinggi dalam berolahraga. Volcom ini sudah sepenuhnya dimiliki oleh Authentic Brand Group pada tanggal 3 April 2019, yang sebelumnya berada dalam naungan Grup Klik. Dalam perkembangannya, selama 3 dekade selalu mendapatkan penghargaan sebagai Brand of the Year, contohnya pada tahun 2010.
Dan kini Volcom berkolaborasi dengan Crochet Chip International, yang dimana 1% dari pendapatannya disumbangkan untuk mengurangi kemiskinan di dunia. Volcom sudah memiliki berbagai cabang di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan Volcom terus mengembangkan kreatif anak muda di seluruh dunia. Sedikit saran untuk perusahaan Volcom. Yang pertama, lebih kreatif lagi dalam menciptakan produk yang lebih unik dan inovatif agar tetap diminati anak muda. Kedua, lebih banyak lagi produksi untuk produk wanita, kalau bisa untuk yang berhijab juga. Dan lebih banyak lagi dan lebih berkreasi lagi. Memproduksi produk anak-anak agar bisa bersaing dengan produk lain. Ketiga, tetap menggunakan bahan-bahan yang terbaik untuk pembuatan produk agar tetap terjamin kualitas dan keaslian suatu produk tersebut. Keempat, tetap pertahankan dan jaga kualitas produk agar tetap menjadi brand of the year seperti 3 dekade lalu.